Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar, masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah materi yang cukup menarik yang saya beri judul Stop Memohon Pada Keinginan. Oke, saya ulangi, Stop Memohon Pada Keinginan. Ini judulnya cukup menarik nih ya. Stop memohon pada keinginan gitu. Kok bisa gitu ya? Biasanya kalau orang mohon kan pada Tuhan gitu ya. Ini kenapa kok memohon pada keinginan? Nah, oke, judul ini sebenarnya apa ya? Saya katakan lebih ke bahasa kiasan mungkin ya. Namun ada pesan di balik dari kata-kata memohon pada keinginan. Anda percaya nggak? Kalau kita memohon pada Tuhan, artinya kita memohon segala sesuatu yang pada Tuhan. Ini seolah-olah kita memohon pada keinginan gitu loh. Percaya atau tidak? Banyak orang yang nggak banyak, maksudnya contoh ya, contoh gitu, maksudnya tidak semua hal gitu ya. Contoh misalnya ada beberapa orang yang sangat mempertuhankan keinginannya. Wah, ini bahasa tinggi, kita turun dikit lah, mungkin mendewakan keinginannya. Seolah-olah kalau misalkan dia bisa mewujudkan keinginannya, maka dia akan merasa manusia yang paling beruntung sekali di dunia ini, akan bahagia dan senang sekali gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah dia akan berusaha mati-matian untuk mewujudkan keinginannya. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah setiap yang kita inginkan itu pasti kita butuhkan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Karena saya mengingat sebuah perkataan bijak mengatakan, seberapa banyak uangmu tidak akan pernah cukup untuk membeli keinginan. Jadi seberapa banyak keuanganmu itu tidak akan pernah cukup untuk membeli keinginan, tetapi selalu pas untuk yang namanya kebutuhan. Ya, jadi dikatakan di situ adalah selalu pas untuk yang namanya kebutuhan. Nah, di sini kadang-kadang ada orang yang memaksakan diri. Jadi ibaratnya ini seperti orang mau pacaran tuh ya, mengorbankan apa saja, yang penting aku bisa mewujudkan keinginanku. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka mengorbankan apa saja, yang penting keinginan mereka terwujud. Padahal saat mereka meraihnya, itu biasanya ke rasa bahagia dan rasa senang itu cuman ya berapa detik aja lah. Contoh misalkan, waduh pokoknya tahun depan saya harus jalan-jalan kemana gitu yang tujuan Anda. Anda susah payah ngumpulin uang, mungkin agak sedikit hemat-hemat gitu ya untuk bisa berangkat ke sana. Padahal saat Anda di sana, ya udah Anda ketemu, Anda senang di situ, pulang, ya udah Anda lupa, maksudnya lupa dengan kesenangan yang Anda rasakan di sana. Karena pada saat Anda pulang, ya Anda ketemu dengan keadaan semula. Artinya kesenangan yang Anda dapat ya cuma saat di sana gitu. Nah, maksud saya begini, ketika kita bicara tentang keinginan tadi, maksud saya begini, jangan sampai Anda jadi diperbudak oleh keinginan tersebut, sehingga apapun Anda akan melakukan demi keinginan. Apalagi kalau menganggap kalau seandainya saya tidak bisa mencapai keinginan saya, maka saya tidak bahagia. Nah, ini luar biasa sekali gitu. Padahal bahagia dengan keinginan tuh nggak ada hubungannya langsung gitu. Kalau bahagia dengan perasaan, iya. Nah, maksudnya kalau keinginan itu membuat perasaan Anda bahagia, oke lah. Namun pertanyaannya adalah, apakah kalau keinginan itu tidak terwujud, Anda mau berhenti bahagia? Nah, ini justru kita tanyakan kembali. Padahal bahagia itu gratis gitu loh. Tidak dipungut bayaran dan tidak diminta sepeser pun. Karena bahagia itu adalah perasaan. Nah, jadi dari cerita singkat kita kali ini Anda bisa menangkap bahwa oke lah, silahkan Anda punya keinginan, tapi jangan sampai Anda seperti memohon-mohon dan harus segala sesuatunya harus diwujudkan, apalagi sampai memaksakan diri. Kalau Anda sanggup, oke, silahkan. Namun kalau Anda sampai memaksakan diri, Anda benar-benar larut dalam keinginan tersebut. Jadi seperti memohon-mohon, merengek-rengek, menangis-nangis, atau apalah istilahnya demi keinginan yang Anda capai. Padahal keinginan tersebut belum tentu Anda butuhkan. Oke? Mungkin cukup obrolan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Bagi Anda yang sudah mendengarkan materi ini, silahkan share atau bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.